Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnia Sabila Kurniawan dengan NIM 1908010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilu. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa salah satu prasyarat negara demokratis yaitu adanya pemilihan umum yang dilakukan secara reguler guna membentuk pemerintahan yang demokratis. Bukan hanya demokratis dalam pembentukannya saja, tetapi demokratis dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karenanya, pemilihan umum menjadi salah satu hal yang rutin bagi sebuah negara yang mengklaim sebagai sebuah negara demokrasi. Walaupun kadang-kadang praktek politik di negara yang bersangkutan jauh dari kaidah-kaidah demokratis. Contohnya saja seperti pada tahun 2020 adanya wabah virus corona, tetapi pemilihan umum di sini harus tetap dijalankan karena untuk memenuhi tuntutan normatif yaitu sebagai sebuah prasyarat demokratis. Pada akhirnya, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya pemilu menjadi ajang kompetensi untuk meraih jabatan-jabatan publik. Apakah menjadi anggota legislatif, syukur bisa melangkah ke jabatan elit seperti di eksekutif, apakah dengan menjadi kepala daerah, menteri, bahkan presiden. Perkenalkan, nama saya Ajeng Adila Nupaisah dengan NIM 1909656. Di sini saya akan melanjutkan paparan yang telah disampaikan oleh teman saya dan saya akan menjelaskan mengenai dinamika politik di Indonesia. Dinamika politik di Indonesia tentu mengalami banyak sekali perubahan dari setiap tahunnya dan juga ada hambatan yang terjadi di dinamika politik yang ada di Indonesia. Dinamika politik yang ada di Indonesia mengalami berbagai macam hambatan dalam pelaksanaannya pada tatanan praktis. Berbagai hambatan yang mewarnai pelaksanaan politik di Indonesia dan menjadi penyebab bagi dinamika politik yang saat ini sedang terjadi. Nah, adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan tersebut diantaranya yang pertama itu pendidikan politik masyarakat yang rendah. Nah, pendidikan politik masyarakat yang rendah ini menjadi hambatan secara berlangsungnya politik di Indonesia. Yang kedua, itu ada pengaruh feodalisme. Feodalisme di Indonesia dapat diamati dari sejarah kerajaan masa lampau hingga pendudukan para kolonialisme Belanda dan juga Jepang. Dan yang ketiga, ada faktor kultural dan agama. Nah, hambatan ini mungkin dari segi kultural diantaranya terjadi pada aturan adatnya yang berada di setiap berbagai atau di seluruh Indonesia sendiri. Nah, yang keempat ada kemajuan informasi yang mengarah pada misleading atau kesalahan pemahaman yang menyesatkan seringkali timbul pada dewasa ini gitu, khususnya setelah kemajuan informasi yang berkembang pesat dan masyarakat telah familiar dengan perangkat atau gawai elektronik yang gahar di mana setiap orangnya telah mampu gitu menggunakan dan membeli gawai secara canggih gitu. Terus yang kelima itu ada moralitas elit politik. Nah, hambatannya berkaitan dengan personal atau para tokoh atau elit politik yang berkuasa gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Saya akan menyampaikan tentang kepartaian atau partai politik. Bagi Miriam Budiarjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya. Dengan cara konstitusional, guna melaksanakan kebijaksanaan mereka. Lalu, menurut Rusadi Kartaprawira, ditinjau dari aktivitas yang dilakukan oleh partai politik, maka umumnya tujuan yang diemban partai politik meliputi ada yang pertama, berpartisipasi dalam sektor pemerintahan dalam arti menundukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintahan sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya.
Yang kedua, yaitu berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu terhadap kelakuan, tindakan, kebijakan para pemegang otoritas, terutama dalam keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan partai politik yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, yaitu berperan untuk mendapat memadukan tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas. Nah, Miriam Budiarjo menggambarkan adanya 4 fungsi politik yang meliputi sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan juga pengatur konflik. Lalu, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Aisyah Putri mengatakan, partai politik sebenarnya bisa menjadi akar dari permasalahan yang terjadi pada demokrasi Indonesia saat ini. Namun di sisi lain, partai politik juga bisa menjadi kunci dari keberhasilan demokrasi nasional. Pasalnya, partai politik itu memiliki 2 fungsi utama dibanding di samping fungsi yang tadi Miriam Budiarjo, yaitu sebagai penentu pejabat publik dan juga sebagai kunci pembuatan kebijakan. Artinya, dalam hal ini partai politik dapat menjadi akar masalah demokrasi dengan salah menempatkan elit politik atau kader politiknya, baik di jajaran eksekutif maupun legislatif. Padahal, pada akhirnya para elit politik itulah yang merancang kebijakan untuk Indonesia. Nah, data KPK menunjukkan 32% koruptor berasal dari kader partai politik. Padahal parpol itu memegang peran penting dalam pemerintahan Indonesia, merujuk pada fungsinya yaitu menetapkan jabatan publik dan membuat regulasi. Betapa kredibilitas dan integritas anggota partai politik menjadi penting gitu sebagai produsen kebijakan publik. Sayangnya tak semua partai memiliki kode etik dan panduan sistem rekrutmen yang baik. Menurut Sujanarko, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (KPK), masih ada partai-partai baru yang merekrut kader melalui media sosial. Hal ini tidak menjamin kredibilitas kadernya. Partai-partai ini mensalahartikan prinsip keterbukaan sehingga mengesampingkan sistem rekrutmen yang kredibel. Untuk selanjutnya, kami akan mewawancarai salah satu anggota DPRD Kabupaten Cilacap, yaitu Bapak Didi. Berikut wawancara yang kami laksanakan. Sengaja dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak mohon maaf mengganggu waktunya ya. Di sini kami mahasiswa UPI izin untuk mewawancarai Bapak selaku DPRD. Seperti itu. Sebelumnya, boleh Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada mahasiswa UPI. Saya Didi Yudi Cahyadi dari DPRD Kabupaten Cilacap. Dari fraksi Kebangkitan Bangsa, saya di Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap. Kok hilang? Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, Bapak ingin tahu bagaimana sih kesibukan Bapak setelah menjadi anggota DPRD Kabupaten Cilacap? Saya setelah menjadi anggota DPRD itu, kita anggota Dewan itu punya tupoksi, yaitu 3 fungsi DPRD melekat dalam dirinya. Yang pertama, yaitu 1, pengawasan, mengawasi jalannya pemerintahan. Yang kedua, budgeting, penganggaran. Kita bersama tim TAPD, eksekutif, menganggarkan anggaran-anggaran untuk pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Cilacap atau penganggaran APBD setiap tahunnya bersama eksekutif. Yang ketiga, legislasi. Kita DPRD membuat sebuah regulasi, sebuah aturan, yaitu yang namanya Perda. Seperti itu kegiatannya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui kan, zaman sekarang zaman corona ya,
wabah corona. Nah, kemudian pada tahun kemarin, tahun 2020, diadakannya pemilu. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih tanggapannya ketika pada situasi seperti ini malah diadakan pemilu gitu? Jadi pada tahun kemarin 2020 itu dilaksanakan pilkada serentak, yaitu pemilihan eksekutif, bupati, wakil bupati, gubernur. Ya, ketika kita bicara masa pandemi ini, kenapa tetap dilaksanakan pilkada? Karena memang amanat undang-undang pemilu itu memang 2020 ini tahap akhir daripada pelaksanaan undang-undang lama dan harus dilaksanakan. Karena nanti Indonesia ini akan mengalami sebuah perubahan undang-undang, yaitu akan diadakan pemilu serentak, yaitu ada pilihan presiden, gubernur, dan bupati, serta legislatif, DPRD, DPRD kabupaten, provinsi, DPRD, DPD itu di tahun 2024. Jadi memang pilkada serentak 2020 itu harus dilaksanakan. Terkait dengan masalah pandemi, ya apapun benar bahwa pandemi itu kan bisa diatasi dengan progres. Dan kemarin pilkada 2020 alhamdulillah berjalan lancar tanpa sebuah masalah dan prokes tetap dilaksanakan seperti itu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya. Izin menyampaikan pertanyaan. Dinamika politik Indonesia sendiri kan seiring berjalannya waktu dari tiap tahun ke tahun mengalami hambatan. Yang salah satunya ada berbagai macam faktor dari pendidikan masyarakat itu sendiri. Seperti yang ada di salah satu buku menyebutkan bahwa masyarakat yang kurang paham akan politik itu merupakan masyarakat yang berpendidikan rendah. Bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai hubungan antara masyarakat yang berpendidikan dengan politik dalam wacana publik itu sendiri? Iya. Langsung dijawab? Boleh, silakan Bapak. Ya, hubungan masyarakat dengan perpolitikan itu sangat erat hubungannya. Memang masyarakat kadang menganggap bahwa politik itu sesuatu yang mungkin nggak baik, seperti itu. Nah, masyarakat memang harus politik, paham terkait dengan kebutuhan bangsa dan negara ini, bahwa negara ini memang dibangun pada sebuah partai politik perpolitikan, itu dengan demokrasi. Ketika sudah bercerita tentang demokrasi, berarti kita bicara tentang perpolitikan. Yang penting kita memang haruskan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya berpolitik. Masyarakat menentukan kita. Jadi fungsi daripada perpolitikan ini adalah yaitu satu, memilih siapa wakil rakyatnya yang akan mengawasi, yang akan menganggarkan, yang akan memberikan aturan terhadap daerahnya, terhadap bangsa dan negara ini. Jadi sudah hukumnya wajib masyarakat memahami daripada perpolitikan, seperti itu. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Bapak terima kasih banyak pertanyaannya. Mungkin tadi saya sinyalnya terganggu. Selanjutnya diperbincangan sama Adli. Ya Pak. Di sini saya ingin tentang pertanyaan ya Pak
partai politik. Mungkin kader-kader partai politik yang tersandung kasus korupsi Pak, walaupun misalnya kasus itu tidak berhubungan dengan partai politiknya gitu, tapi apakah menurut Bapak sistem perekrutan kader partai politik di Indonesia ini sudah baik atau belum Pak? Dan juga bagaimana gitu kondisi persaingan partai politik saat ini, apalagi nanti dalam di 2024 Pak? Ya, kalau sistem perekrutan biasanya di masing-masing partai itu memang ada sebuah mekanismenya. Bagaimana dia membentuk struktur di kabupaten itu struktur DPC, di struktur kecamatan itu PAC, sampai dengan struktur desa yaitu ranting. Sesungguhnya partai politik ini sudah menyiapkan struktur yang jelas dan lengkap untuk menjaring daripada kader-kadernya untuk duduk di legislatif seperti itu. Jadi mereka sebenarnya partai politik ini sudah menyiapkan dan memilih kader-kader partainya untuk bisa menjadi wakil rakyat. Nah, ini sudah ada sebuah mekanisme yang bagus di semua lini partai sesungguhnya. Cuma memang kita akuilah masih kadang ada kader partai yang tertangkap, kan seperti itu maksudnya. Ya, itu memang jadi kita kadang kita kader partai juga kadang prihatin. Prihatinnya apa? Karena memang menjadi seorang legislatif itu tahu sendirilah mahasiswa bahwa masyarakat ini yang tadi ditanyakan di tadi itu persis apa itu perpolitikan, apa itu memilih wakil rakyat, yang kadang mereka itu ada bahasa begini, ada uang saya coblos. Nah, ini kan sangat memprihatinkan. Nah, inilah makanya menjadi tugas bersama-sama antara mahasiswa dan kita dan masyarakat. Pilih wakil yang betul-betul aspek, yang betul perjuangkan kepentingan rakyat. Jangan hanya uang 25.000, uang 50.000, mereka berbondong-bondong memilih orang tersebut. Padahal paham masyarakat orang tersebut nanti tidak akan mampu membawa daripada aspirasi daripada masyarakatnya. Mereka beranggapannya apa? Berarti saya sudah beli suara rakyat kok. Itu harus apa lagi yang diperjuangkan untuk kepentingan rakyat? Rakyat sudah saya beli suaranya. Rakyat ini seperti ini kondisi perpolitikannya. Ayo sekali lagi ajak mahasiswa, kita sama orang legislatif, mengajak memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak dibodohi lagi, masyarakat tidak meraging, paham bagaimana dia menjalankan aturan di legislatif, sehingga sehingga menghasilkan sebuah kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang betul-betul berbasis kepentingan masyarakat, bukan berbasis pada kepentingan-kepentingan investor, berbasis kepada kepentingan-kepentingan orang kaya, ataupun kepentingan-kepentingan pribadi-pribadi yang lain, tapi betul-betul wakil rakyat yang perjuangkan kepentingan masyarakat. Begitu, Dek mahasiswa. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya. Alhamdulillah semua pertanyaan telah dijawab dengan sangat luar biasa dan membuka wawasan para mahasiswa juga. Mungkin cukup saja ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semangat. Pak. Ya. Makasih Pak. Kesimpulan yang bisa didapat dari hasil wawancara kami dengan Bapak Didi tadi adalah pada tahun 2020 dilaksanakan pilkada serentak saat pada pandemi. Kenapa pilkada tetap dilaksanakan? Karena hal tersebut merupakan amanah undang-undang lama di mana tahun 2020 kemarin merupakan pilkada serentak terakhir dan di tahun 2024 nanti akan diadakan pemilu serentak dari mulai pemilihan presiden, gubernur, hingga DPR dan DPRD. Nah, pilkada 2020 kemarin alhamdulillah berjalan lancar dan prokes tetap dilaksanakan. Lalu hubungan masyarakat dengan politik itu bagaimana sih? Hubungan masyarakat dengan politik itu sangat erat, walaupun kadang masyarakat menganggap politik itu tidak baik.
Negara kita menganut sistem demokrasi, di mana masyarakat bisa berperan aktif dalam kehidupan berpolitik. Masyarakat harus pintar memilih siapa wakil rakyat yang pantas dan cocok mengurus negara. Sudah sifatnya wajib kalau masyarakat berperan aktif dalam kehidupan berpolitik. Lalu, sistem perekrutan kader diatur oleh masing-masing partai, mulai dari desa hingga kecamatan dan juga pusat. Partai politik masing-masing sudah memiliki struktur yang jelas dalam perekrutannya, walaupun ada beberapa oknum kader partai yang tersandung kasus korupsi. Kita harus mengubah stigma masyarakat bahwa politik itu jahat dan memilih wakil rakyat itu cuma karena uang. Rakyat harus mau terjun secara aktif, berpartisipasi dalam dunia politik, dan pintar memilih wakil rakyat yang tepat agar bisa menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat juga tentunya. Terima kasih telah menonton video kami. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun yang tidak mengenakan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.